Di antara para nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, terdapat seorang nabi yang kisahnya sangat terkenal karena ujian sangat unik dan luar biasa, yakni ditelan oleh ikan besar. Siapakah nabi tersebut? Beliau adalah Nabi Yunus bin Matta alaihissalam, seorang nabi yang Allah utus kepada penduduk Ninawa, sebuah kota besar di tepi sungai Tigris, dekat wilayah Mosul di Irak. Nama beliau tidak hanya diabadikan dalam ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga dijadikan nama salah satu surat, yaitu Surat Yunus. Beliau dikenal dengan gelar Zun Nun, yang berarti pemilik ikan besar. Julukan ini lahir dari peristiwa luar biasa dalam hidupnya, ketika ia ditelan oleh seekor ikan besar, namun tetap hidup dan akhirnya diselamatkan Allah berkat doa dan taubatnya. Tetapi siapakah sebenarnya Nabi Yunus alaihissalam ini? Dan apa sebab kisahnya diabadikan dalam Al-Quran? Para ulama menjelaskan bahwa nama lengkap beliau adalah Yunus bin Matta alaihissalam. Dalam Al-Quran, Allah menyebut beliau dengan nama Yunus juga dengan dua gelar istimewa, yaitu Zunnun, pemilik ikan besar, dan Syahib al-Hut, sahabat ikan. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang siapa sebenarnya Matta. Sebagian besar mufasir berpendapat bahwa Matta adalah nama ibunya, bukan ayahnya. Hal ini cukup unik, sebab dalam tradisi kenabian, biasanya nasab disebutkan dari garis ayah. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah menegaskan, Yunus bin Matta dan Matta adalah nama ibunya, sedangkan ayahnya tidak disebutkan dalam nasab. Dengan begitu, kita bisa melihat bagaimana Allah mengabadikan nama seorang ibu dalam sejarah kenabian sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan, seperti Isa bin Maryam. Nabi Yunus alaihissalam termasuk nabi yang risalahnya khusus ditujukan kepada satu kaum saja, yakni penduduk kota Ninawa, sebuah kota besar di tepi sungai Tigris, Irak Utara. Ninawa adalah sebuah kota kuno yang terletak di wilayah Mesopotamia, tepat di tepi timur sungai Tigris, tidak jauh dari Mosul, Irak Utara. Dalam catatan sejarah, Ninawa dikenal sebagai salah satu kota tertua di dunia sekaligus pusat kejayaan bangsa Asyur. Pada masa itu, Ninawa berdiri megah. Penduduknya hidup makmur berkat tanah subur di sekitar sungai Tigris. Mereka membangun gedung-gedung indah, sistem pertanian yang maju, dan kehidupan sosial yang ramai. Dari luar, Ninawa tampak sebagai kota peradaban yang makmur dan berpengaruh. Namun di balik kemegahan itu, Ninawa tenggelam dalam kegelapan spiritual. Kaumnya sibuk menyembah berhala, menuhankan patung-patung buatan tangan mereka sendiri. Mereka membanggakan kekuasaan dan harta benda, tetapi meremehkan ajaran tauhid. Kesombongan membuat mereka keras hati, sulit menerima nasihat, dan enggan tunduk pada kebenaran. Karena itulah, Allah mengutus seorang nabi kepada mereka. Seorang utusan yang membawa cahaya tauhid untuk memutus rantai kesyirikan, serta mengingatkan bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara, dan akhiratlah tempat kembali yang sesungguhnya. Al-Quran menggambarkan mereka sebagai kaum yang membangkang. Ketika Nabi Yunus alaihissalam menyeru mereka kepada Allah, mereka justru menolak dengan angkuh. Mereka berkata, "Siapakah engkau Yunus? Engkau hanyalah manusia biasa seperti kami. Mengapa kami harus meninggalkan tradisi nenek moyang kami demi ajaranmu?" Mereka mengejek Yunus, menuduhnya gila, bahkan mengancam akan menyakitinya jika ia terus berdakwah. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, setiap nabi diutus sesuai dengan karakter kaumnya. Kaum Ninawa adalah kaum yang cerdas namun keras kepala, makmur namun sombong. Sehingga Allah mengutus Yunus yang dikenal tegas, berani, dan lugas dalam berdakwah. Tetapi justru ketegasan itulah yang menjadi ujian. Yunus adalah nabi yang tidak tahan dengan kebandelan kaumnya. Ia ingin segera melihat hasil dakwahnya, dan ketika mereka tetap menolak, ia meninggalkan mereka sebelum mendapat izin Allah. Dalam surat As-Saffat ayat 147 sampai 148, Allah menyebutkan, "Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman, maka kami berikan kepada mereka kesenangan hidup hingga waktu tertentu." Artinya, penduduk Ninawa berjumlah lebih dari 100.000 jiwa. Dan inilah satu-satunya kaum yang seluruhnya beriman secara massal setelah melihat tanda azab.
Ketika Allah mengutus Yunus bin Matta alaihi salam kepada kaum Ninawa, beliau datang dengan hati yang penuh semangat dan tekad yang kuat. Ia berdiri di tengah-tengah penduduk kota yang megah itu, menyampaikan seruan pertamanya dengan kalimat penuh keyakinan. Wahai kaumku, sembahlah Allah semata. Janganlah kalian mempersekutukannya dengan apapun. Sesungguhnya aku diutus kepada kalian untuk memperingatkan sebelum datang azab yang pedih. Seruan ini, meski sederhana, menggetarkan telinga mereka. Namun, kaum Ninawa yang terbiasa menyembah berhala menatap Yunus dengan heran. Bagi mereka, siapa Yunus? Hanya seorang lelaki dari kalangan mereka, tanpa tentara, tanpa istana, tanpa tanda-tanda kemuliaan dunia. Kaum Ninawa menjawab dengan penuh kesombongan, "Wahai Yunus, engkau hanyalah manusia seperti kami. Apakah engkau ingin kami meninggalkan adat dan kepercayaan nenek moyang kami hanya karena ucapanmu? Tidak. Sesembahan kami inilah yang memberi kami hujan, tanaman, dan keberkahan. Engkau hanyalah seorang pembohong." Sebagian besar dari mereka mengejek Yunus. Sebagian kecil mendengarkan, tetapi hati mereka keras, tertutup oleh kesombongan dunia. Hari demi hari, Nabi Yunus terus mendatangi kaumnya dengan kata-kata lembut namun tegas, mengingatkan bahwa berhala tidak memberi manfaat dan tak mampu mendengar doa, memperingatkan bahwa kehidupan dunia hanya sementara dan kelak ada hari pembalasan, serta menasihati para pemuka kota agar memimpin dengan adil dan tidak menzalimi kaum lemah. Tetapi setiap kali beliau berbicara, penolakan mereka justru semakin keras. Seorang pemimpin Ninawa berkata dengan nada merendahkan, "Wahai Yunus, apakah engkau mengira kami akan meninggalkan patung-patung yang telah disembah oleh nenek moyang kami berabad-abad lamanya? Engkau ingin merusak tradisi kami. Engkau hanyalah pengganggu, tidak lebih." Yang lain menimpali sambil tertawa. "Jika engkau memang utusan Tuhan, mana mukjizatmu? Turunkan azab sekarang juga jika engkau benar." Kata-kata itu menusuk hati Nabi Yunus. Beliau sadar bahwa mereka bukan sekadar menolak, tetapi menantang Allah dengan kesombongan yang luar biasa. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Namun penolakan kaum Ninawa tetap sama. Mereka menutup telinga dari seruan kebenaran, menutup hati dari cahaya iman. Bahkan sebagian dari mereka mulai berani mengancam keselamatan Nabi Yunus. Nabi Yunus terus bersabar, menjalankan tugas dakwahnya siang dan malam. Akan tetapi, jauh di lubuk hatinya, tumbuh rasa kecewa yang semakin berat. Mengapa kaum ini begitu keras kepala? Mengapa mereka menolak kebenaran yang begitu jelas? Sampai kapan aku harus menyeru mereka, sementara mereka tidak juga berubah? Perasaan itu bercampur antara kesedihan, marah, dan putus asa. Hati seorang nabi tentu penuh kasih sayang kepada umatnya, tetapi melihat mereka menolak berulang kali, seolah-olah sia-sia, menjadi beban yang sangat berat. Hingga akhirnya, Nabi Yunus memutuskan meninggalkan Ninawa, sebuah keputusan yang kelak membawa pelajaran besar, bukan hanya bagi beliau, tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Akhirnya, Nabi Yunus memperingatkan mereka dengan tegas, "Wahai kaumku, jika kalian tetap membangkang, maka bersiaplah. Sesungguhnya azab Allah akan turun menimpa kalian, sebagaimana azab menimpa kaum-kaum terdahulu yang ingkar." Ucapan ini membuat mereka terdiam sejenak, namun kemudian mereka kembali menantang. "Datangkan azab itu sekarang juga, wahai Yunus. Jika engkau memang utusan Tuhan, buktikan ancamanmu." Sikap mereka semakin memperkeruh hati Nabi Yunus. Setelah bertahun-tahun berdakwah tanpa hasil, Nabi Yunus merasa hatinya penat. Ia telah menyampaikan dengan lisan, mengingatkan dengan peringatan, menegur dengan tegas, tetapi hasilnya nihil. Disinilah letak ujian besar itu. Yunus alaihissalam mulai merasa tidak ada lagi gunanya bertahan. Dengan hati yang marah, beliau meninggalkan kaumnya sebelum mendapat izin Allah. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Setiap nabi memiliki sifat kesabaran luar biasa. Nabi Nuh alaihissalam misalnya berdakwah selama 950 tahun, namun hanya sedikit yang beriman. Nabi Musa alaihissalam terus menghadapi Bani Israel yang keras kepala.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun diuji dengan pengusiran, penghinaan, dan perang dari kaumnya. Namun, Nabi Yunus alaihissalam berbeda. Beliau seorang nabi yang tegas, berani, dan keras dalam prinsip. Karakternya membuat beliau sulit menahan kemarahan ketika berulang kali ditolak. Hatinya terbakar oleh kekecewaan, dan semakin hari beliau merasa bahwa tidak ada lagi harapan bagi kaumnya. Al-Quran menyebut keadaan ini. Dan ingatlah Zunnun atau Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menghukum atas kepergiannya. Surat Al-Anbiya ayat 87. Sebelum Nabi Yunus meninggalkan Ninawa, beliau telah mengumumkan bahwa azab Allah akan segera turun menimpa mereka. Penduduk Ninawa masih menertawakan ancaman itu. Mereka bahkan menantang Allah untuk menurunkan azab kepada mereka. Namun, Yunus tidak bergeming. Ia meninggalkan kota itu, menatap awan hitam yang mulai menggantung di langit. Dalam kondisi hati yang panas, Nabi Yunus melangkahkan kaki menjauh. Ia keluar dari kota tanpa menoleh ke belakang. Langkahnya cepat, seakan ingin segera melupakan semua penolakan kaumnya. Beliau terus berjalan hingga sampai ke tepi pantai, di mana kapal-kapal berlabuh. Tanpa banyak pertimbangan, beliau naik ke salah satu kapal yang hendak berlayar. Disinilah awal mula peristiwa besar itu dimulai. Para mufasir menjelaskan bahwa kesalahan Yunus bukan karena ia tidak taat pada Allah, tetapi karena tergesa-gesa meninggalkan kaumnya, padahal Allah belum memerintahkannya untuk pergi. Ibnu Katsir berkata, Yunus meninggalkan kaumnya sebelum ada izin Allah, dan ini menjadi sebab ujian besar baginya. Ternyata kapal yang dinaiki Nabi Yunus penuh sesak dengan penumpang dan muatan. Saat mereka berlayar di tengah laut yang luas, tiba-tiba badai besar datang menerjang. Ombak tinggi mengguncang kapal, angin menderu-deru, petir menyambar, dan air laut mulai masuk ke dalam geladak. Para penumpang panik, wajah mereka pucat pasi. Sang nahkoda berteriak lantang di tengah hiruk-pikuk. Kapal ini terlalu berat. Jika tidak dikurangi, kita semua akan tenggelam. Kita harus meringankannya sekarang juga. Maka dilemparlah sebagian muatan ke laut. Namun ombak tak juga mereda. Kapal tetap oleng, seolah siap ditelan samudra. Akhirnya, keputusan pahit diambil. Dilakukanlah undian untuk menentukan siapa yang harus dilemparkan ke laut agar kapal menjadi ringan. Undian pun dilakukan, dan nama yang keluar adalah Yunus alaihissalam. Para penumpang terkejut. Bagaimana mungkin orang yang tampak saleh dan baik hati itu yang terpilih? Maka undian diulang, namun tetap saja hasilnya sama. Yang keluar tetap nama Yunus. Maka undian dilakukan lagi untuk ketiga kalinya, dan tetap nama beliau yang keluar. Saat itu, Nabi Yunus pun menyadari bahwa semua ini adalah ketentuan Allah. Dengan hati yang pasrah, beliau bersiap menghadapi takdir yang telah dituliskan untuknya. Akhirnya, Nabi Yunus melompat ke dalam lautan. Tubuhnya terhempas ke dalam gelombang, tenggelam dalam lautan gelap. Kapal terus berlayar, meninggalkannya seorang diri di tengah samudra yang buas. Lalu, Allah mengutus seekor ikan besar. Dalam Al-Quran disebut Al-Hud. Ikan itu meluncur cepat di bawah permukaan air, membuka mulutnya yang raksasa, dan dengan sekali telan, tubuh Nabi Yunus masuk ke dalam perutnya. Namun, mukjizat Allah berlaku. Gigi ikan tidak melukainya, lambungnya tidak menghancurkannya. Nabi Yunus tetap hidup, tetap sadar, meski kini ia berada dalam kegelapan yang berlapis-lapis, yaitu kegelapan perut ikan, kegelapan dasar laut, dan kegelapan malam. Bayangkan, seorang manusia hidup di tempat sempit, gelap total, tanpa udara segar, tanpa makanan. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya gemetar. Namun Yunus sadar, ini adalah bentuk kasih sayang Allah, bukan azab semata. Beliau bersujud di dalam perut ikan, lalu berkata, "Ya Rabb, aku berada di tempat yang tak seorang pun pernah berada sebelumnya. Engkaulah Tuhanku, tiada sekutu bagimu. Jika Engkau menghendaki, inilah akhir hidupku. Tetapi jika Engkau menghendaki, Engkau mampu menyelamatkanku." Kemudian Nabi Yunus berdoa, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin." Tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau.
Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa itu menggema dalam kegelapan. Para malaikat di langit mendengarnya. Mereka berkata, "Ya Allah, suara ini suara hamba-Mu yang saleh, Yunus, namun datang dari tempat yang asing." Kemudian Allah berfirman, "Benar, itu doa hamba-Ku Yunus. Ia memohon kepadaku, maka aku akan mengabulkannya." Menurut Imam Ibnu Katsir, ikan itu tidak mencabik-cabik tubuh Yunus, melainkan menyimpannya dengan aman. Itu adalah perintah langsung dari Allah. Sedang menurut Al-Qurtubi, kegelapan yang dilalui Yunus adalah simbol dari keterpurukan manusia yang bisa diselamatkan hanya dengan doa dan taubat. Perut ikan yang gelap dan sempit adalah simbol dari keterpurukan manusia. Ia menggambarkan keadaan ketika seseorang terjebak dalam masalah, kesalahan, dan dosa, tak berdaya, tanpa jalan keluar. Namun doa Nabi Yunus alaihissalam mengajarkan sebuah kebenaran besar, bahwa tidak ada kondisi yang terlalu gelap bagi cahaya Allah. Kegelapan lautan tidak mampu menghalangi doa. Kegelapan malam tidak dapat menutup permohonan. Bahkan kegelapan perut ikan pun tidak sanggup membungkam suara seorang hamba yang bertaubat dengan hati yang tulus. Inilah pesan agung dari doa Yunus. Dimanapun kita berada, seberat apapun ujian yang melilit, Allah selalu dekat dan pintu ampunannya tidak pernah tertutup. Inilah titik terdalam dalam kisah Nabi Yunus, seorang nabi sendirian dalam perut ikan, tidak punya siapapun kecuali Allah. Dari sinilah jalan keselamatan dimulai. Doanya menjadi doa abadi yang kini diucapkan oleh jutaan lidah manusia setiap kali mereka terjerat dalam kesulitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa Zunnun ketika ia berdoa di dalam perut ikan adalah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa itu dalam suatu urusan apapun, melainkan Allah akan mengabulkannya. Hadis ini menunjukkan bahwa doa Yunus bukan hanya untuk dirinya, tetapi diwariskan sebagai doa mustajab bagi seluruh umat. Setelah doa Nabi Yunus alaihissalam dikabulkan Allah, Allah kemudian memerintahkan ikan besar itu agar segera mengeluarkannya. Dalam Al-Quran disebutkan, maka kami lemparkan dia ke tanah yang tandus sedang ia dalam keadaan sakit. Dan kami tumbuhkan untuknya sebatang pohon dari jenis labu, Surat As-Saffat ayat 145 sampai 146. Ayat ini singkat, namun para ulama tafsir menjelaskannya dengan detail. Allah tidak hanya menyelamatkan Nabi Yunus, tetapi juga memulihkannya secara fisik dan mental setelah mengalami ujian berat. Ikan besar itu berenang menuju pantai, lalu memuntahkan Yunus di sebuah tanah lapang yang gersang. Tubuhnya terhempas lemah, rapuh, seolah tak lagi memiliki tenaga. Kulit beliau tipis dan terluka karena asam lambung ikan. Wajahnya pucat dan otot-ototnya hampir tak mampu digerakkan. Bayangkan seorang manusia yang baru saja keluar dari perut seekor ikan setelah berhari-hari lamanya. Tubuhnya ringkih, wajahnya pucat, seakan tinggal kulit membungkus tulang. Ia terbaring di tanah kering, tanpa pelindung, tersiksa oleh teriknya matahari yang membakar. Seandainya Allah tidak menolongnya, mungkin Nabi Yunus akan wafat di tempat itu. Namun kasih sayang Allah selalu menyertai hambanya yang bertaubat. Allah menumbuhkan untuknya pohon labu dengan daun-daun yang lebar, rimbun, dan sejuk. Daunnya melindungi kulit beliau dari panas, buahnya menjadi makanan yang menyehatkan, dan batangnya menjadi tempat bersandar yang menenangkan. Inilah bukti bahwa setelah kesempitan selalu ada kelapangan, setelah kegelapan selalu ada cahaya, dan setelah ujian yang mengguncang selalu ada rahmat yang memulihkan. Disinilah mukjizat kedua terjadi. Allah menumbuhkan di samping beliau pohon labu, dalam Al-Quran disebut yaktin. Para mufasir menyebutkan bahwa pohon labu dipilih karena beberapa alasan. Yang pertama, daunnya lebar, memberikan naungan yang sejuk, melindungi Yunus dari terik matahari yang menyengat. Yang kedua, buahnya lembut, mudah dicerna oleh perut beliau yang lemah setelah sekian lama tidak makan. Yang ketiga, kaya gizi. Kandungan buah labu mampu mengembalikan tenaga sedikit demi sedikit hingga tubuh beliau kembali bugar. Dan yang keempat, aromanya khas. Daun labu memiliki bau yang tidak disukai serangga dan hewan liar, sehingga menjaga beliau dari gangguan.
Ibnu Abbas berkata, "Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi orang yang sakit seperti Yunus daripada pohon labu." Hari demi hari, Nabi Yunus beristirahat di bawah rindangnya daun labu, menikmati buahnya yang lembut, dan meminum air hujan yang Allah turunkan untuknya. Perlahan, kulitnya yang sempat rusak kembali menguat, tenaganya pulih, dan jiwanya pun kembali tenang setelah melalui pengalaman yang mengguncangkan. Di setiap detik kesembuhannya, Yunus sadar bahwa semua ini adalah bukti kasih sayang Allah. Jika bukan karena doa yang tulus, jika bukan karena rahmat Allah, tentu ia telah binasa di lautan dan tak pernah kembali kepada kaumnya. Setelah Nabi Yunus sembuh, Allah memerintahkan beliau untuk kembali kepada kaumnya. Perintah ini adalah bukti bahwa Allah tidak mencabut kenabiannya meski beliau pernah tergesa-gesa. Justru Allah mengembalikan kehormatan Yunus, menugaskannya kembali sebagai rasul, dan menguatkan kembali kedudukannya. Kisah keselamatan Yunus adalah kisah tentang kasih sayang Allah. Dari kegelapan perut ikan, Allah menyelamatkannya. Dari kelemahan tubuh, Allah memulihkannya. Dari keterasingan, Allah mengembalikannya ke tengah kaumnya dengan kemuliaan. Dan pohon labu akan selalu menjadi simbol bahwa rahmat Allah bisa datang dalam bentuk paling sederhana, tetapi menyelamatkan hidup manusia. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Ketika Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan Ninawa dengan hati kecewa, kaumnya masih dalam kesombongan. Mereka menolak seruan tauhid, tetap menyembah berhala, dan menertawakan ancaman beliau. Namun, tidak lama setelah itu, langit di atas Ninawa berubah muram. Awan hitam pekat menutupi cahaya matahari. Angin berhembus kencang, petir menyambar, dan kilatan cahaya membuat penduduk gemetar. Mereka melihat tanda-tanda azab yang pernah diperingatkan Yunus. Hati mereka yang keras mendadak luluh oleh rasa takut. Mereka sadar, inilah azab Allah yang diancamkan oleh Yunus. Ketika langit semakin gelap, seluruh penduduk Ninawa diliputi rasa ngeri. Mereka berlari keluar rumah, meninggalkan kota, berkumpul di tanah lapang. Laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, semuanya menangis penuh penyesalan. Mereka melakukan taubat bersama-sama. Riwayat dari Ibnu Katsir menyebutkan, kaum Yunus keluar ke padang dengan memakai pakaian kasar, menangis, merendahkan diri, memohon ampunan, bahkan mereka memisahkan anak dari ibunya dan hewan ternak dari anaknya, sehingga tangisan bercampur antara manusia dan suara binatang. Tangisan itu bergema di seluruh lembah. Tidak ada yang tidak menangis. Bahkan suara bayi dan suara anak-anak hewan seakan menjadi simfoni taubat. Taubat kaum Ninawa bukan sekadar ucapan di bibir, melainkan tampak nyata dalam sikap dan perbuatan mereka. Dengan penuh penyesalan, mereka mengenakan pakaian kasar sebagai simbol kerendahan diri, lalu bersama-sama memohon ampun dengan suara lantang. Kepala-kepala mereka tertunduk hingga menyentuh tanah, sujud dalam rasa takut kepada Allah. Siang dan malam mereka panjatkan doa, tanpa henti memohon agar azab yang diancamkan ditangguhkan. Bahkan, hewan ternak pun dipisahkan dari anak-anaknya, sehingga ikut melenguh dan menangis. Suasana kota Ninawa pun berubah, seakan-akan seluruh penjuru tenggelam dalam lautan tangisan, doa, dan harapan akan ampunan Allah. Allah yang Maha Penyayang menerima taubat mereka. Azab yang sudah mendekat ditarik kembali, langit cerah kembali, awan hitam tersingkir, dan petir berhenti menyambar. Al-Quran menegaskan peristiwa ini. Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Tatkala mereka beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Surat Yunus ayat 98. Ayat ini adalah satu-satunya contoh dalam sejarah para nabi, di mana ketika seluruh kaum akhirnya beriman serentak setelah melihat tanda azab, dan Allah menerima iman mereka dan menghapus siksa yang hampir menimpa. Menurut Imam Al-Qurtubi, taubat kaum Yunus menjadi bukti bahwa Allah Maha Pengampun. Meski azab sudah di depan mata, jika manusia bertaubat dengan tulus, Allah masih bisa mengangkat azab itu. Sedang menurut Imam At-Tabari, penyesalan kaum Yunus unik karena dilakukan secara massal, sehingga azab benar-benar tertahan. Sejak saat itu, penduduk Ninawa hidup dalam keberkahan.
Mereka beriman kepada Allah, meninggalkan berhala, dan mengikuti ajaran tauhid. Mereka sadar bahwa keselamatan hanya ada pada ketaatan kepada Allah, bukan pada patung yang mereka buat dengan tangan sendiri. Inilah salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah dakwah. Sebuah kota besar dengan lebih dari 100.000 penduduk yang awalnya menolak Nabi, lalu bertaubat secara massal, dan akhirnya diselamatkan Allah dari azab. Kaum Ninawa menjadi satu-satunya contoh dalam Al-Quran di mana iman yang datang di detik-detik terakhir benar-benar diterima oleh Allah. Sebuah kisah yang menegaskan betapa luas rahmat Allah bagi siapapun yang kembali kepadanya dengan tulus. Kisah Nabi Yunus alaihissalam tidak berhenti di masanya saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering menyebut beliau dalam hadis-hadisnya. Salah satu hadis paling terkenal adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah kalian mengatakan bahwa aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sering membuat para sahabat bertanya-tanya, bagaimana mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas-jelas penutup para nabi melarang dirinya diunggulkan atas Yunus? Para ulama kemudian memberikan penjelasan. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menanamkan sikap tawadhu, kerendahan hati yang menjadi teladan bagi umatnya. Kedua, beliau mengingatkan bahwa semua nabi adalah mulia dan tidak layak dibandingkan dengan cara yang merendahkan salah satunya. Ketiga, hadis ini menjadi peringatan keras bagi manusia agar tidak pernah merendahkan siapapun yang Allah pilih sebagai nabi, meskipun kisah perjuangan mereka berbeda-beda. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ke Taif, beliau dihina, dilempari batu, hingga berdarah. Dalam keadaan sangat sedih, beliau bertemu dengan seorang budak Nasrani bernama Adas. Adas menyapanya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperkenalkan dirinya. Ketika Adas bertanya asal beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku dari Mekah, seorang nabi." Adas bertanya, "Nabi dari siapa?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku Nabi Allah, sama seperti Yunus bin Matta." Adas pun terkejut. "Bagaimana engkau tahu Yunus?" "Dia adalah nabi kami, orang dari Ninawa." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum dan Adas langsung mencium tangan beliau serta beriman. Kisah ini menunjukkan bahwa Yunus menjadi penghiburan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau merasa sangat sedih karena Yunus juga pernah ditolak oleh kaumnya. Inilah kisah Nabi Yunus yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam. Semoga kisah ini bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang meneladani kesabaran para nabi, yang tidak tergesa-gesa seperti Yunus, tetapi bersabar seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jadikan doa Zunnun sebagai cahaya dalam hati kami, penolong dalam kesulitan kami, dan penyelamat kami di dunia dan akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.